Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Bertemu lagi dengan Bapak pada kesempatan kali ini, ya. Sebelum Bapak mengawali, ya, eh, izinkan Bapak mengucapkan Pangastung Karo terlebih dahulu, ya. Mari kita mengucap Pangastung Karo. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Sebelum Bapak lanjut, Bapak absen dulu. Yang pertama, Bapak Wayan Budiase, apa hadir? Hadir, Pak. Yang kedua, Ketut Heni, apa hadir? Hadir, Pak Guru. Yang ketiga, Bapak Erik, apa hadir? Hadir, Pak. Oke, karena sudah semua hadir, Bapak lanjut dulu dengan materinya. Materi yang Bapak bawakan untuk kali ini adalah materi mengenai Dharma Sastra. Tolong didengarkan, tolong dipahami nanti, ya. Perlu Bapak jelaskan ke anak-anak terlebih dahulu, kenapa kita berbicara kepada Dharma Sastra. Dharma kebenaran, sastra itu buku, itu pendapat dari Bapak. Kenapa kita harus perlu seperti itu? Nanti kita bahas bersama-sama. Bapak, saya screen dulu. Bisa dilihat anak-anak? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Oke. Selanjutnya, sebentar. Sudah. Nah, ini materi yang akan kita pelajari untuk kali ini. Ya, yang pertama, Dharma Sastra pada Catur Yoga. Yang kedua, itu sudah jelas, Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Yang ketiga, berbicara kepada sloka-sloka Dharma Sastra. Dan yang keempat, nilai-nilai Dharma Sastra dalam Catur Yoga. Dan yang terakhir, menghubungkan nilai Dharma Sastra dengan setiap yoga. Ya, mohon perhatiannya kepada Nak Kasyati. Apa bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Silahkan dibaca. Dharma Sastra pada Catur Yuga. Dharma Sastra menguraikan hukum tentang kehidupan manusia yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, memberikan keadilan dalam kehidupan. Satu, Dharma Sastranya Manu untuk zaman Kali Yuga. Dua, Dharma Sastranya Gautama untuk zaman Trita Yuga. Tiga, Dharma Sastranya Sanka Kita. Likita untuk zaman dua para. Dua para. Dua para. Empat, Dharma Sastranya Parasara anak zaman Kali Yuga. Untuk zaman Kali Yuga. Iya, terima kasih untuk Nak Kasyati. Tolong perhatikan dulu anak-anak. Dharma Sastra. Dharma Sastra itu menguraikan tentang hukum, tentang kehidupan manusia yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam artian, biar ada rule-rule, garis-garis, biar kita lalui di zaman itu. Dari ketiga zaman yang nanti kita pelajari adalah pada Catur Yoga. Yang pertama, perlu Bapak tekankan, Dharma sastranya Manu untuk zaman Kertayuga. Ya, ini nanti belajar kesetiaan, belajar tentang guru, belajar tentang yagnya, belajar gimana zaman itu nanti kan lebih utama untuk belajar tentang uang akan yang utama khususnya pada zaman Kali Yuga. Bisa Bapak lanjut anak-anak? Bisa, Siapa? Pak. Siapa? Silakan, saya minta bantuan kepada Nak Kustiani. Silakan baca nomor 1 dan nomor 2. Silakan. Siap, Pak. Ya, Dharma sastranya Manu untuk zaman Kertayoga atau Satya Yuga pada zaman ini tidak ada manusia yang berbuat adharma.
Corak kehidupan pada zaman itu yaitu tapa, pengendalian diri, yoga, semedi. Kemudian yang kedua, Dharma sastranya Gautama untuk zaman Treta Yuga. Corak kehidupan pada zaman ini yaitu jnana, ilmu pengetahuan. Pada zaman ini, orang yang pandai dan terpelajar akan dihargai dan dihormati. Sudah, Pak? Ya, terima kasih nak. Perlu diperhatikan Dharma Sastra pada Kertayuga. Ini juga disebut dengan zaman Satya Yuga. Karena kenapa? Pada zaman ini Satyalah yang paling utama. Itu tentang kebenaran. Di mana corak kehidupan pada zaman ini itu adalah pengendalian diri, yoga, dan samadhi. Yang kedua, Dharma sastranya pada zaman Gautama. Ini corak kehidupannya pada zaman Treta Yuga, zamannya Gautama. Ini lebih menekankan kepada tentang ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu untuk menjalani kehidupan. Oke, selanjutnya saya minta tolong, Bapak minta tolong, kepada Bapak Eri. Silahkan baca Pak Eri. Nomor berapa, Bapak? Nomor 3 dan nomor 4 Pak Eri. Nomor 3, Dharma sastranya Sankalinka untuk zaman dua para. Manusia sudah memiliki dua sifat baik, yaitu kebaikan dan kurang baik. Corak kehidupan secara khusus yaitu yatnya. Nah, yang nomor 4, Dharma sastranya Parasara untuk zaman Kali Yuga. Pada zaman ini, kepuasan hatilah yang menjadi tujuan utama manusia. Corak kehidupan secara khusus pada masa ini adalah dana. Itu Pak, sudah Pak. Oke, terima kasih Nak Erik. Ya, anak-anak tolong perhatikan. Zaman Sankali kita itu berarti di sini sudah ada sifat, ada kebaikan dan kekurang-baikan. Di sini sudah belajar tentang yadnya zaman ini. Ya, untuk menjalani corak kehidupannya. Dan yang keempat, zaman Kali Yuga. Di sini pada zaman apa? Dana. Ini lebih mengutamakan tentang materi dalam kehidupan. Sampai di sana dulu ada pertanyaan? Apa? Enggak. Oke, kalau gitu Bapak lanjut ya anak-anak. Wayan Antariani, silahkan dibaca. Ya, siapa Dharma sastranya sebagai sumber hukum Hindu. Yang Ya, dimaksud dengan eh, apa itu enggak lihat Pak gininya ialah Weda dan dengan apa itu adalah Dharma sastranya kedua macam pustaka suci tidak boleh diragukan kebenarannya karena keduanya itu sumber Dharma. Manawa Dharma sastra apa itu 11.10 gitu. Itu ya. Pak. Nggih. Dharma Sastra bab 2 sloka 10. Ya, dalam Menawa Dharma Sastra ini sudah jelas yang dimaksud dengan Shruti, ialah Weda, dan yang dimaksud dengan Semesti adalah Dharma Sastranya. Kedua macam pustaka ini tidak boleh diragukan kebenarannya karena keduanya itulah sumber Dharma. Dharma Sastra itu sudah jelas. Maka dari itu, ya, kita tuh harus belajar mana rule-rule yang ada, mana kitab-kitab suci yang ada, mana petunjuk-petunjuk beliau harus kita gunakan dalam kehidupan kita. Bisa lanjut anak-anak? Bisa. Apa? Apa? Ya. Ketut Heni, silahkan dibaca.
Dharma sastranya Manu untuk zaman Kreta Yuga. Pada masa ini manusia hidup dalam kesetiaan. Dengan kesetiaan, sehingga kesucian spiritual pada masa itu sangat terjaga dan selalu setia terhadap ajaran Dharma. Sudah Pak Guru. Iya, makasih nak. Di sini jelas sekali. Ya, zaman ini adalah dharma yang utama. Selanjutnya, saya minta tolong kepada Nuri Krisnawati. Ya. Silahkan dibaca Berarti nomor nak. 2 ya, Pak. Iya, Yang nomor 2. Dharma sastranya Gautama untuk zaman Treta Yuga. Corak kehidupan secara khusus yaitu jnana atau ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan ajaran Dharma. Sehingga pada akhir diharapkan mampu mendapatkan kebahagiaan dan pelepasan dirinya dari penderitaan. Sudah, Pak. oke, terima kasih nak. Zaman ini Oke. lebih ditekankan kepada zaman Treta Yuga ini lebih ditekankan kepada ilmu pengetahuan. Ya, sebentar. Selanjutnya, saya minta tolong kepada Kumala Dewi. Apa ada Kumala Dewi ya? Ada Pak, hadir. Hadir. Ya, silahkan baca nak. Ya Pak Guru. Yang ketiga, Dharma Sastra Sankalikita untuk zaman Dwapara. Pada saat ini yang terjadi corak kehidupan adalah yatnya atau kurban. Dengan yatnya seseorang akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu terdiri dari pancayatnya, pertama dewa yatnya, kedua pitra yatnya, ketiga resi yatnya, keempat manusia yatnya, dan yang kelima buta yatnya. Sudah Pak Guru. Oke, makasih nak. Ya, zaman yang ketiga ini Dwapara Yuga. Ini sudah mengenal pancayatnya. Mungkin anak-anak sudah jelas. Yang pancayatnya itu mana yang dewa yatnya, pitra yatnya, resi yatnya, manusia yatnya, dan buta yatnya. Oke, Bapak lanjut dulu. Bapak minta tolong kepada Arya. Silakan Arya, baca. Ya, Dharma Sastra Parasara untuk zaman Kali Yuga. Corak kehidupan secara khusus yaitu dana dengan melaksanakan amal sedekah atau cara manusia untuk mencapai pembebasan. Ya, anak-anak tolong perhatikan. Kalau zaman Kali Yuga, ini akan lebih menekankan kepada untuk mencapai kebebasan lebih banyak kepada cara melakukan sedekah. Kalau kita di agama Hindu lebih sering dibilang dana punya. Itu. Makanya dari itu sekarang silakan anak-anak kalau mempunyai lebih dalam hal materi, silahkanlah berbagi dalam hal dana punya ini. Sampai di sana dulu ada pertanyaan? Tidak, Pak. Bisa Bapak lanjut? Bisa. Ya, Ya. Bapak minta tolong kepada Kasyati. Silahkan Nak Kasyati. Baca Nak. Ya, Pak. Oke. Sloka-sloka Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Pelaksanaan penebusan dosa yang ketat, tapa merupakan kebajikan pada masa Satya Yuga. Pengetahuan tentang sang diri jenana pada Treta Yuga, pelaksanaan upacara kurban keagamaan yaitu yatnya pada masa Dwipara Yuga dan pelaksanaan amal sedekah danam pada masa Kali Yuga Parasara Dharma Sastra bab 1 sloka 23. Ya, Ampun, anak-anak Pak. tolong diperhatikan ini. Pembagian tentang Dharma Sastra per zaman Kali Yuga dijelaskan dalam kitab Parasara Dharma Sastra. Ya, bab 1 sloka 23 sudah jelas. Kalau zaman Satya Yuga itu apa?
zaman Treta Yuga itu apa, ya, zaman Dwapara Yuga apa, dan zaman Kali Yuga apa. Berarti poin dasar daripada pelaksanaan ini itu sudah jelas sekali, ya. Selanjutnya, ya, Bapak lanjut dulu. Sekarang Bapak minta kepada Wayan Budiasa, silahkan dibaca. Ya, Pak. Nilai-nilai Dharma Sastra setiap yuga. Yang pertama, nilai Dharma Sastra pada saat Satya Yuga. Nilai yang dapat diterapkan dalam hal ini adalah selalu setia pada ajaran Dharma, antara lain setia pada pelaksanaan Trikaya Parisuddha. Kemudian yang kedua, nilai-nilai Dharma Sastra pada Treta Yuga. Dan nilai-nilai yang diajarkan melalui pengetahuan tentang sang diri. Nilai-nilai kebajikan pada zaman Treta Yuga, Brahmacari, dan Aguron-guron, ajaran tentang guru dan murid. Demikian, Pak. Ya. Ini nilai-nilai yang terkandung dalam setiap yuga. Di sini sudah jelas. Ingat, pada zaman Satya Yuga lebih ditekankan kepada Trikaya Parisuddha. Bapak mau tanya nih, Ketut Heni, apa itu Trikaya Parisuddha, Ketut Heni? 3 perbuatan baik, Pak Guru. Ya, terima kasih. Berarti 3 perbuatan ini sudah menjadi dasar zaman Satya Yuga. Yang kedua, pada zaman Treta Yuga, ya. Di sana kita berbicara kepada pengetahuan, maka dari itu ada guru dan murid. Anak-anak harus hormat kepada guru, karena beliaulah sebagai sumber pengetahuan yang kita dapat gunakan sebagai bekal nanti dalam kehidupan kita. Ya, ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau gitu Bapak lanjut dulu. Nyoman Sudiastini, silahkan baca. Ya. Ini ya yang ketiga, Pak ya. Ya, 3 dan 4. Ya, nilai-nilai Dharma Sastra pada 2 para yuga, yaitu kurban suci keagamaan akan menjadi budaya kehidupan. Yatnya yang diterapkan saat itu adalah pancayatnya, yang termasuk dalam pancayatnya itu adalah Dewa, Pitru, Resi, Manusia, dan Buto yatnya. Dengan harapan terakhir tercapainya tujuan kehidupan yang harmonis atau yang dinamakan dengan Trihita Karana. Dan yang keempat, nilai-nilai Dharma Sastra pada Kali Yuga. Pelaksanaan sedekah menjadi persembahan yang paling mulia di zaman Kali Yuga. Nilai-nilai Dharma Sastranya pada Kali Yuga ialah 1. Berdana punya melalui pancoyatnya. 2. Berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dan yang ketiga, berbagi untuk saling melayani. Ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih, Nak. Selanjutnya, tolong diperhatikan dulu. Zaman 2 para yuga, ini sudah jelas. Yadnya sudah mulai ditekankan. Dan yang poin 4 ini pada zaman Kali Yuga. Ini lebih menekankan kepada dana punya, saling berbagi, ya, dan saling menyayangi untuk sesama. Bapak minta tolong kepada Tasyati. Sorry ya, maaf, Kustiani. Bapak minta tolong kepada Kustiani. Ada? Kalau enggak, Ketut Heni, silakan Ketut Heni. Baca poin E. Menghubungkan nilai-nilai Dharma Sastra dengan Kali Yuga. Aturan tentang keimanan dan etika yang diberlakukan pada zaman ini disebabkan karena para penyampai hukuman atau para muni telah membuat suatu gradasi atau peningkatan pada pelaksanaan doa penebusan dosa sesuai dengan kapasitas penyelesaian. Perintah atau pesan dari sastra suci ini sangat relevan pada zaman Kali,
di mana masyarakat manusia pada zaman kali kenyataan hidupnya yang lebih mengutamakan kebutuhan material dibandingkan dengan kebutuhan rohani. Ya, Sudah, Pak? terima kasih, Nak. Ya, zaman ini lebih menekankan kepada kebutuhan materi. Maka dari itu, sekali lagi Bapak tekankan, jangan henti-hentinya untuk kalian belajar. Kalau zaman sekarang, mohon lebih banyak membaca literasi. Sebentar ya, Bapak stop share dulu. Ya, itu materi untuk pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Selanjutnya, Tidak, Pak. ya, Bapak silahkan ini dicatat dulu. Anak-anak silahkan ini dicatat. Nanti untuk minggu depan, Bapak minta tolong apa yang Bapak jelaskan tadi, ini dikerjakan, ya. Dan silahkan nanti minggu depan Bapak tunjuk per leret bangku nanti biar ada perwakilan. Silahkan didiskusikan. Setelah itu silahkan dicatat dulu. Nanti kalau sudah, nanti Bapak simpulkan. Bapak tunggu 5 menit. Oke. Bapak stop share dulu. Oke anak-anak, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Terakhir Bapak dapat simpulkan, Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu itu sangat penting untuk kita. Dan tolong jangan henti-hentinya untuk belajar, biar ada pedoman untuk kehidupan kita. Itu saja dari Bapak, ya. Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Bisa Bapak akhiri? Bisa. Bisa. Oke, kalau sudah, mari kita tutup dengan Ramo Santi. Ramo Santi. Om. Om Santi, 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 Om. Santi, Santi, Santi.